Ketika Presiden Trump memutuskan untuk membebaskan 1.000 tahanan Muslim, dunia terpecah. Keputusan kontroversial itu memicu reaksi keras dari Rusia, China, dan Iran yang mulai memperkuat posisi mereka di panggung internasional, sementara Amerika Serikat sendiri terperosok dalam krisis politik yang semakin dalam. Ketegangan meningkat, ancaman nuklir mulai menghantui, dan di dalam negeri suara ketidakpuasan semakin keras. Dengan dunia yang semakin terpecah, apakah Trump mampu mempertahankan kekuasaannya atau akankah ketidakstabilan global ini menjadi titik balik yang membawa Amerika ke ambang perang total? Washington DC, pagi yang mendung menyelimuti Gedung Putih. Di balik jendela besar ruang oval, Presiden Donald Trump berdiri diam memandangi taman yang basah karena hujan malam sebelumnya. Tangan kirinya menggenggam secangkir kopi hitam, sementara tangan kanannya memegang dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Perintah eksekutif 1.000 penahanan. Perintah itu jelas. 1.000 warga Muslim, termasuk imigran, pengungsi, bahkan warga negara Amerika berdarah Islam, akan ditangkap dan ditahan tanpa pengadilan atas dugaan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Tidak ada waktu untuk toleransi ketika terorisme mengintai di setiap sudut negeri ini, ujar Trump dalam pidato resmi ke media. Amerika harus kuat, harus berani, harus lebih dulu menyerang sebelum diserang. Pernyataan itu menampar nurani dunia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tagar Room Free the 1.000 menjadi trending di berbagai platform sosial media. Organisasi HAM dari seluruh penjuru dunia, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, menyatakan kecaman keras. Namun bukan hanya kecaman. Beberapa pemimpin dunia mulai mengatur langkah yang jauh lebih serius. Di Teheran, Presiden Iran berdiri di depan majelis, wajahnya tegang namun mantap. Ini bukan hanya tentang umat Islam, ini tentang kemanusiaan, katanya lantang. 1.000 jiwa hari ini, 10.000 esok. Sampai kapan dunia hanya akan diam? Di Beijing, Presiden Tiongkok dengan nada hati-hati namun tegas menyatakan bahwa tindakan Amerika adalah bentuk ekstremisme negara. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bisa memicu ketegangan militer global jika tidak dihentikan. Di Moskow, Presiden Rusia tidak banyak berkata, namun rudal-rudal nuklir kelas Sarmat diperlihatkan kembali ke publik dalam latihan militer yang secara kebetulan disiarkan langsung oleh media pemerintah. Namun di Amerika sendiri, suara penentangan datang dari berbagai penjuru. Zakir Al-Hussein, seorang dokter bedah keturunan Pakistan yang telah menjadi warga negara Amerika selama 2 dekade, ditahan di rumah sakit tempat ia bekerja. Dikelilingi oleh agen-agen ICE bersenjata lengkap, ia hanya bisa berkata lirih, "Aku telah menyelamatkan lebih dari 500 nyawa di sini. Dan sekarang kalian menahanku karena nama belakangku?" Tangis meledak di ruang IGD. Seorang perawat berkulit putih meneriakkan kata-kata kasar pada agen federal. Sementara pasien yang baru saja dioperasi oleh Zakir masih belum sadar dan tidak tahu bahwa dokter yang menyelamatkannya baru saja dibawa pergi seperti kriminal. Kebijakan ini bukan hanya berdampak secara politik, ini menyayat hati rakyat. Di kota kecil di Minnesota, seorang bocah perempuan menangis karena ayahnya, seorang imam lokal, tidak pulang untuk membacakan dongeng sebelum tidur. Di Chicago, aksi unjuk rasa damai berubah menjadi rusuh setelah petugas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan yang terdiri dari berbagai ras dan agama. Semua bersatu menuntut satu hal, keadilan untuk 1.000 jiwa. Media global meliput semuanya. BBC, Al Jazeera, NHK, dan bahkan RT saling berlomba mengangkat kesaksian keluarga korban. Namun Gedung Putih tetap kukuh. Trump menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari pembersihan besar demi keamanan nasional. Ia menyatakan bahwa siapapun yang menentang kebijakan ini adalah pengkhianat negara. Tidak lama setelah itu, seorang senator dari Partai Demokrat mengundurkan diri, menyebut bahwa ia tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan yang memperdagangkan rasa takut dan kebencian untuk suara pemilu. Lalu dunia berhenti sejenak.
Suatu malam, satelit komunikasi global mendeteksi pergerakan besar-besaran dari kapal selam nuklir milik Rusia dan Tiongkok di Samudra Pasifik. Data ini disusul oleh bocoran dokumen rahasia dari WikiLeaks yang menyatakan bahwa China dan Rusia telah menyepakati protokol serangan balasan nuklir jika Amerika melanjutkan penahanan massal terhadap umat Islam. Tak hanya itu, Iran pun mengaktifkan kembali program rudal jarak jauhnya yang sebelumnya sempat dihentikan berdasarkan kesepakatan JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, pada tahun 2015 yang ditinggalkan Amerika pada masa awal pemerintahan Trump. Sumber resmi, laporan Amnesty International, Human Rights Watch, The Guardian, Reuters, BBC News. Dunia mendekati batas yang paling berbahaya sejak era Perang Dingin. Tapi yang berbeda kali ini, bukan ideologi yang jadi alasan, bukan ekonomi, bukan perebutan wilayah, tapi iman. Dan saat dunia menyadari betapa berbahayanya kebijakan itu, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan demi ilusi keamanan? Hanya 2 hari sejak 1.000 penahanan diumumkan dan dunia sudah mulai retak. Di layar televisi seluruh dunia, berita utama bergantian menyuguhkan gambar demonstrasi besar-besaran dari Istanbul hingga Jakarta, dari Paris hingga Johannesburg. Ribuan manusia turun ke jalan, bukan lagi sekadar protes, melainkan gerakan kemanusiaan lintas batas, lintas agama. Bebaskan mereka, atau dunia akan membebaskan dengan caranya sendiri. Itulah kutipan paling viral yang keluar dari mulut Presiden Iran saat ia berpidato di hadapan Dewan Keamanan Nasional negaranya. Ia tak lagi berbicara dengan bahasa diplomatik. Ia bicara sebagai seorang pemimpin umat. Kita tidak bisa tinggal diam sementara ribuan saudara kita dijadikan tawanan politik atas dasar keyakinan. Jika Amerika tidak segera mencabut keputusannya, maka kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Dan dunia akan mencatat hari itu sebagai awal dari kebangkitan global. Di saat bersamaan, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan mobilisasi militer cadangan untuk pertama kalinya sejak konflik di Ukraina. Seluruh pangkalan militer di Vladivostok hingga Kaliningrad diperintahkan siaga penuh. Rusia mengaktifkan rudal Sarmat dan rudal hipersonik Avangard yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan anti-rudal Amerika. Kami siap melindungi setiap bangsa yang menjadi korban tirani, ujar juru bicara Kremlin. Sumber The Moscow Times, CNN, Al Jazeera. Di Tiongkok, Presiden Xi Jinping menggelar pertemuan tertutup dengan Dewan Militer Pusat. Tidak ada siaran langsung. Namun bocoran dari intelijen Taiwan menyebutkan bahwa kapal selam nuklir kelas Jin telah meninggalkan pelabuhan Yulin tanpa jadwal kembali. Tak berselang lama, platform media sosial Weibo dibanjiri tagar Kang Mei Fan Kong, melawan Amerika adalah melawan terorisme. Meski pemerintah menyensor sebagian besar konten, narasi sudah terlanjur menyebar. Amerika bukan hanya menindas Islam. Amerika sedang mengancam tatanan dunia. Sementara itu, di markas besar PBB, New York berubah menjadi panggung konfrontasi diplomatik. Duta Besar Pakistan berdiri dengan mata berkaca-kaca, memperlihatkan foto anak-anak kecil yang ditangkap bersama orang tua mereka di Bandara Chicago, tanpa surat penahanan, tanpa pengacara, tanpa penjelasan. Ini adalah wajah terorisme yang sesungguhnya negara adidaya yang menculik rakyatnya sendiri hanya karena nama dan agama mereka. Negara-negara Islam, dipimpin oleh Turki, Indonesia, Arab Saudi, dan Qatar, mengajukan resolusi untuk mengutuk kebijakan Trump dan menuntut pembebasan para tahanan. Namun Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Ini adalah urusan domestik, ujar Duta Besar Aisam dengan suara kaku. Kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional, apalagi dari negara-negara yang tidak memahami nilai-nilai kebebasan kami. Di jalanan berbagai ibu kota, situasi memburuk, aksi massa meningkat. Di Prancis, polisi terlibat bentrok dengan demonstran yang melemparkan bom Molotov di depan Kedutaan Besar Alaihissalam. Di London, ribuan umat Islam menggelar salat jenazah simbolik untuk 1.000 korban ketidakadilan di depan gedung parlemen. Sementara itu, dunia digital mulai panas.
serangan siber terhadap situs pemerintah salah jelas meningkat. Kelompok-kelompok peretas seperti Anonymous dan kelompok tak dikenal dari Iran, China, serta Rusia melakukan serangan DOS terhadap sistem imigrasi, portal resmi kepresidenan, bahkan Pentagon. Namun bukan hanya serangan virtual, ancaman nyata mulai terlihat. Pada malam ketiga, satelit Eropa Sentinel-5P mendeteksi peningkatan aktivitas radiasi di beberapa silo rudal nuklir di negara bagian Montana. Analisis awal menyebut bahwa sistem peluncuran telah dipersiapkan. Hal ini memicu kepanikan di kalangan pemerhati militer dunia. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, mantan analis CIA berkata, "Jika rudal Rusia atau China mencapai AS, respons otomatis akan dikirim kembali. Tidak akan ada waktu untuk berpikir. Kita bicara tentang kehancuran mutual total dalam waktu kurang dari 30 menit." Di antara kekacauan itu, suara umat manusia biasa tak kalah mengguncang. Fatima, seorang jurnalis Muslim keturunan Somalia yang tinggal di Texas, menulis surat terbuka yang dipublikasikan oleh The New York Times. "Saya lahir di negeri ini. Saya membayar pajak, bekerja keras, dan mengajar anak saya tentang kebebasan dan keadilan. Tapi hari ini, saya harus menyembunyikan jilbab saya agar tidak ditangkap. Apa artinya bendera ini jika ketakutan lebih berdaulat daripada hukum?" Trump, yang semula terlihat percaya diri, mulai menunjukkan perubahan. Dalam pidato tengah malamnya yang tidak direncanakan, wajahnya terlihat letih dan tegang. "Kami tidak akan mundur, tapi kami juga tidak ingin perang. Dunia perlu memahami, Amerika tidak akan diancam. Namun dunia sudah tidak percaya. Dan yang lebih menakutkan, dunia sudah siap melawan." Angin dingin musim semi bertiup lembut di atas gedung Kapitol. Namun suasana di dalam ruang Senat Amerika Serikat terasa lebih dingin dari salju. Para senator, sebagian besar berpakaian gelap, duduk dalam diam saat Presiden Trump berjalan masuk, dikawal oleh pasukan keamanan elit. Wajahnya tegang, tatapannya kosong, seperti orang yang baru saja melihat kehancuran. Pidatonya singkat. "Kita berada di ambang perang. Dunia menggertak. Tapi kita adalah Amerika. Kita tidak tunduk. Tidak hari ini, tidak pernah." Tepuk tangan terdengar, tapi tidak meriah. Beberapa senator hanya saling pandang. Sebagian dari mereka mulai ragu. Apakah ini pertahanan atau kegilaan? Sementara itu, di Timur Tengah, ketegangan berubah menjadi manuver militer nyata. Pasukan Garda Revolusi Iran mengadakan latihan besar-besaran di Teluk Persia. Puluhan kapal perang, rudal anti-kapal, dan drone tempur dikerahkan hanya berjarak beberapa mil laut dari pangkalan militer Ait al-Les di Bahrain. Presiden Iran mengeluarkan pernyataan terbuka. "Kami tidak menginginkan perang, tapi jika umat kami terus dipenjarakan, jangan salahkan kami jika dunia akan terbakar." Di Asia Timur, Laut Cina Selatan berubah menjadi medan unjuk kekuatan. Kapal induk Liaoning dan Shandong dari Angkatan Laut Tiongkok mulai berlayar ke Pasifik, diikuti oleh 2 kapal selam nuklir yang sinyalnya tertangkap oleh radar Jepang. AS merespons dengan mengirimkan kapal induk USS Ronald Reagan dan pesawat pembom strategis B dan 52 dikerahkan dari Guam. Dalam waktu seminggu, langit Pasifik dipenuhi pesawat tempur dari 3 negara nuklir. Di Eropa, NATO mulai retak. Prancis dan Jerman, meski masih sekutu resmi Atlas-Sam, menolak memberi dukungan militer apapun terhadap kebijakan pencegahan terorisme berbasis agama yang dicanangkan Trump. Perdana Menteri Inggris menyampaikan kekhawatirannya atas eskalasi global, tetapi ditentang oleh oposisi dalam negeri, yang menyebutkan bahwa Britania tidak bisa terus tunduk pada mimpi buruk politik Amerika. Salah satu headline di The Guardian berbunyi, "Dunia bukan sekadar sekutu. Dunia kini menolak." Kantor PBB di New York, ironisnya, menjadi tempat paling mencekam di tengah krisis yang dipicu oleh negeri tempat ia berdiri. Dalam sidang darurat Majelis Umum, lebih dari 100 negara menyetujui resolusi tak mengikat yang mendesak AIS untuk menghentikan penahanan umat Islam, mengingat potensi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam momen bersejarah, Duta Besar Arab Saudi
yang biasanya berhati-hati dalam isu Amerika, berdiri dan menyatakan bahwa kerajaan akan meninjau ulang semua kerja sama militer dengan Washington jika penahanan tidak dihentikan dalam 10 hari ke depan. Sementara itu, di Amerika sendiri situasi semakin mencekam, unjuk rasa pecah di lebih dari 30 negara bagian. Kota-kota seperti Detroit, Houston, dan San Francisco berubah menjadi lautan manusia yang menuntut pembebasan para tahanan Muslim. Di antara kerumunan itu, tak hanya umat Islam. Warga kulit hitam, kulit putih, Kristen, Yahudi, ateis, semua bersatu. Di New York, sekelompok veteran perang yang pernah bertugas di Timur Tengah berjalan berbaris sambil membawa poster bertuliskan, "Kami bertempur demi kebebasan, bukan untuk melihatnya direnggut di tanah sendiri." Namun pemerintah tetap bergeming, dan di balik tembok-tembok penjara federal, suara tangis dan ratapan tak pernah berhenti. Zakir Al-Hussein, yang dulunya seorang dokter, kini dirantai di ruang isolasi. Suara azan lirih ia bisikkan sendirian, hanya untuk diinterupsi oleh teriakan, "Petugas, diam! Ini bukan tempat ibadahmu." Air matanya jatuh, bukan karena hinaan, tapi karena ia tahu. Anaknya sedang ulang tahun hari itu, dan ia tak bisa mengucapkan satu kata pun untuknya. Satu malam kemudian, dunia mendekati titik tanpa kembali. Satelit militer Eropa menangkap gambar 3 peluncur rudal balistik antar benua milik China sedang dipersiapkan di provinsi Shaanxi. Beberapa jam kemudian Rusia memindahkan hulu ledak nuklir ke wilayah perbatasan baratnya, langkah yang belum pernah dilakukan sejak Perang Dingin berakhir. Iran secara terbuka menyatakan telah menyiagakan rudal Shahab dan Khorramshahr dengan jangkauan hingga 2.000 km. Presiden Tiongkok memberikan pernyataan terpendek sepanjang kariernya. "Jika satu jiwa Muslim terbakar oleh kebijakan rasis, maka kami tidak akan tinggal diam." Di tengah malam yang sunyi di dalam bunker bawah tanah Gedung Putih, Donald Trump terduduk di kursinya. Tangan gemetar, wajah pucat, laporan intelijen di meja menunjukkan kemungkinan serangan gabungan dari 3 negara nuklir dalam waktu seminggu. "Apa yang sudah kita lakukan?" gumamnya. Tak ada yang menjawab. Dunia mendekat pada hari yang bahkan dalam film fiksi ilmiah pun terasa mustahil. Hari ketika agama memicu ancaman pemusnahan massal global, bukan karena terorisme, tapi karena kebijakan negara demokrasi terbesar di dunia. Langit di atas Washington, D.C. tampak tenang, tetapi tanah di bawahnya bergetar oleh tekanan yang tak terlihat. Seluruh pangkalan udara Amerika berada dalam kondisi DEFCON 2, level tertinggi sejak krisis rudal Kuba lebih dari 6 dekade silam. Radar satelit militer menunjukkan pola-pola tidak wajar. Rudal-rudal jarak jauh milik Rusia mulai berpindah ke silo aktif kapal selam nuklir. Tiongkok telah berada dalam radius tempur Samudra Pasifik, dan sistem radar Iran memperlihatkan kesiapan peluncuran rudal balistik. Gedung Putih menerima 16 ancaman serangan nuklir dalam waktu 24 jam terakhir. Pemerintah Amerika mencoba menjaga ketenangan, tapi media tidak bisa lagi diam. The Washington Post menulis tajuk utama, "Gerbang kiamat terbuka, 3 kekuatan nuklir bersatu melawan Amerika." New York Times mencetak tajuk yang lebih dingin, "Ketika dunia tidak lagi percaya pada Amerika," dan CNN menyiarkan laporan investigatif eksklusif. Foto-foto dari dalam salah satu fasilitas penahanan menunjukkan puluhan Muslim pria yang ditelanjangi, diborgol, dan ditahan dalam ruangan gelap tanpa jendela. Sontak, dunia meledak. Namun bukan lagi ledakan emosi, ini adalah kesiapan untuk perang sungguhan. Rusia mengunci Barat. Dari markas besar militernya di Moskow, Presiden Rusia memberi pernyataan tak biasa. "Kami telah menandatangani fakta perlindungan terhadap umat Islam yang ditindas, baik oleh terorisme atau oleh negara. Jika satu bom jatuh atas mereka, maka rudal kami akan menjadi jawabannya." Rudal Sarmat RS-28, dijuluki Satan II, dimobilisasi ke Arkhangelsk dan Kamchatka. Rudal ini memiliki kekuatan hulu ledak lebih dari 200 kali bom Hiroshima. Sumber: Russian Strategic Missile Forces, via Reuters. Verifikasi citra satelit Maxar Technologies. Tiongkok menyerang lewat langit. Tiongkok tak tinggal diam. Mereka tak hanya mengancam dengan rudal, tapi juga dengan teknologi ruang angkasa.
satelit komunikasi militer Amerika satu persatu terganggu oleh gelombang elektronik asing. Tiongkok mengaktifkan sistem ASAT, Anti-Satellite Weapons, yang diluncurkan. Dari Provinsi Sichuan, Presiden Xi memberi peringatan, kami tidak menginginkan perang, tapi kami tidak akan biarkan negara yang mengklaim demokrasi menjadi penjaga kamp konsentrasi era modern. Di Teheran, rakyat memenuhi jalanan dengan tangisan dan doa. Tapi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan hal yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Kami siap meluncurkan serangan balasan, bukan karena kami membenci Amerika, tetapi karena kami mencintai saudara kami yang dizalimi. Rudal Shahab 4 dan Khorramshahr 2, masing-masing mampu membawa hulu ledak konvensional dan nuklir, kini ditempatkan di titik-titik strategis dekat perbatasan Irak, siap menyasar pangkalan AS di Timur Tengah. Di perairan Pasifik, kapal selam kelas Ohio milik AS mulai mendeteksi kehadiran kapal selam nuklir Tiongkok kelas Jin. Mereka hanya dipisahkan oleh kurang dari 200 km. Satu kesalahan, satu sonar aktif, satu gerakan mendadak cukup untuk memicu Doomsday Protocol. Di langit, pesawat tempur B dan 22 milik AS terbang beriringan dengan kapal pembom strategis H-6 milik China. Dunia menyaksikan siaran langsung langit di atas Guam dari satelit sipil. Dua kekuatan nuklir berdampingan, saling mengunci bidik. Di jalanan Los Angeles, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Polisi menyerbu markas komunitas Muslim dengan dalih pengawasan keamanan. Namun, seorang wanita Kristen berteriak, kami tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Ini bukan 2039, ini 2025. Kita tahu lebih baik dari ini. Video itu viral. Jutaan warganet dari berbagai belahan dunia menyatakan solidaritas melalui satu kalimat. Jika satu Muslim ditangkap, kami semua bersalah. Di bunker bawah tanah Colorado, di pusat komando NORAD, 4 perwira tinggi duduk, mengelilingi meja kaca yang menampilkan peta dunia dengan zona merah menyala di berbagai titik. Di sisi kiri mereka, tombol yang terkunci dalam lapisan kode dan otorisasi 2 presiden, namun sudah aktif. Sistem ini disebut Mutual Assured Destruction atau MAD. Jika satu rudal musuh diluncurkan, maka 20 lainnya akan otomatis membalas. Namun berbeda dari dulu, kali ini musuh bukan hanya satu, tapi 3, dan lebih dari itu. Musuh kali ini bukan menyerang karena ingin kuasa, tapi karena ingin menyelamatkan manusia, meski semua tekanan telah datang, militer, rakyat, bahkan partai politiknya sendiri. Trump tetap pada keputusannya. Mereka tidak akan mengajari kita bagaimana menjaga negara. Kita akan menang, bahkan jika itu artinya melawan dunia. Namun pada malam yang sama, ia dikabarkan memerintahkan pembentukan komite peninjauan ulang secara rahasia. Ia mulai meragukan, diam-diam, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Seorang bocah bernama Yusuf, usia 9 tahun, berdiri di balik kawat berduri kamp penahanan di Texas, menggenggam gambar masjid yang ia gambar sendiri dengan pensil warna. Ia menatap ke langit malam yang gelap dan berbisik, apa semua ini karena aku beda, ya Allah? Di langit yang sama, di belahan dunia lain, 3 rudal diluncurkan untuk latihan simulasi. Dunia diam, tapi jam terus berdetak. Malam telah larut di Washington DC. Suara sirin terus meraung dari kejauhan, memecah keheningan kota yang biasanya hanya dipenuhi deru kendaraan dan lampu-lampu tak pernah padam. Kini, sebagian jalanan kosong seolah warganya tahu bahwa hari esok mungkin tidak pernah datang. Di ruang bawah tanah Gedung Putih, rapat darurat digelar untuk yang keempat kali dalam 24 jam. Presiden Trump duduk di ujung meja bundar, wajahnya keras, tapi matanya tak lagi menyala dengan keangkuhan yang biasa ia tunjukkan di depan kamera. Ia tidak bicara selama 20 menit pertama, hanya mendengarkan laporan demi laporan, masing-masing lebih menyesakkan dari sebelumnya. China telah menggerakkan armada tempurnya ke Samudra Pasifik Barat dengan kapal perusak dan 2 kapal induk berada dalam posisi tempur. Rusia menyiagakan senjata nuklir hipersonik Avangard di Kaliningrad dan menyebarkan jet tempur di Belarus.
Iran menyatakan seluruh pasukan Garda Revolusi siap mati syahid jika serangan ke Aselas diperlukan untuk menyelamatkan saudara-saudara Muslim yang ditahan. Pemerintah Amerika tidak pernah menghadapi skenario ini sebelumnya. Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, bahkan perang melawan teror, setelah peristiwa 2001 pun terasa seperti angin, lalu dibandingkan situasi saat ini. Dunia bukan hanya menentang, dunia sedang menghunus pedang. Trump akhirnya membuka suara. Kita punya dua pilihan, tunduk atau menang, katanya dengan suara rendah, nyaris tak terdengar. Seorang penasihat keamanan nasional berani menyanggah, meski tahu kariernya mungkin selesai dalam hitungan menit. Tapi Tuan Presiden, ini bukan soal menang atau kalah lagi. Ini tentang apakah dunia masih ada saat fajar menyingsing. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Sementara itu, di sisi lain dunia, rakyat terus bergerak. Di Jakarta, jutaan warga berkumpul di lapangan Merdeka. Tak peduli panas terik atau desakan, mereka duduk beralaskan sajadah dan bendera, bersatu dalam doa dan kemarahan. Seruan takbir menggema bersahutan, bukan untuk memerangi Amerika sebagai bangsa, tetapi untuk melawan kezaliman yang telah dirasakan sebagai penghinaan terhadap seluruh umat. Di Istanbul, jalan-jalan berubah menjadi lautan manusia. Presiden Turki muncul di balkon Istana Presiden, berbicara langsung ke rakyat dan dunia. Kami bukan pecundang dalam sejarah. Kami akan berdiri bersama saudara-saudara kami. Bahkan jika itu artinya, kami berdiri di ambang kehancuran, katanya dengan suara bergetar, mata merah menyala. Di Afrika, negara-negara mayoritas Muslim memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat satu persatu. Nigeria, Sudan, Somalia, Maroko, dan bahkan Mesir, sebab Sekutu Lama Al-Sahel, menyatakan solidaritas total. Banyak dari mereka bukan sekadar memutuskan hubungan tetapi juga memblokade akses militer Al-Assad di wilayah mereka. PBB pun tak lagi memiliki daya tawar. Sekretaris Jenderal PBB dalam pernyataan yang jarang terjadi sebelumnya menyatakan bahwa dunia berada dalam keadaan pra-perang global, pasar dunia runtuh, harga minyak naik lebih dari 200% hanya dalam 3 hari, nilai tukar, dolar mulai anjlok. Wall Street merasakan pukulan terparah sejak krisis keuangan global. Para investor panik, menukar uang mereka dengan emas, logam mulia, bahkan tanah. Namun semua itu tak ada artinya di hadapan satu kenyataan. Dunia telah membagi dirinya menjadi 2 kutub. Mereka yang memilih untuk melindungi kemanusiaan dan mereka yang memilih diam di bawah kedok kekuasaan. Di jalanan kota-kota, Amerika sendiri, perlawanan sipil kian brutal. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Warga sipil bentrok dengan polisi di Chicago, Atlanta, dan Portland. Toko-toko dibakar. Sinyal komunikasi terganggu karena pemadaman sengaja dari pemerintah untuk meredam koordinasi massa. Tetapi rakyat tidak mundur. Mereka tahu, ini bukan hanya soal Muslim. Ini adalah ujian moral bagi bangsa yang sejak awal berdiri atas nama kebebasan dan keadilan. Apa artinya konstitusi jika agama bisa dijadikan alasan untuk ditindas? Seorang gadis, remaja di Philadelphia mengangkat papan di tengah aksi massa. Hari ini Muslim, besok siapa? Kalimat itu viral dan disiarkan di layar-layar besar demonstrasi internasional. Namun di dalam fasilitas penahanan, waktu seakan membeku. Ribuan Muslim yang ditangkap masih tak tahu nasib mereka. Beberapa mulai jatuh sakit. Ada yang tidak kuat, lagi menahan tekanan, kehilangan kesadaran. Bahkan satu orang, lelaki tua asal Libya, meninggal dunia karena serangan jantung. Pemerintah merahasiakannya. Tetapi berita itu bocor. Dunia berduka, Iran dengan nada paling kerasnya mengirim ultimatum terakhir. Jika dalam 72 jam para tahanan tidak dibebaskan dan diberi keadilan, maka serangan langsung akan dimulai. Rusia dan China menyatakan akan berdiri bersama. Tak ada lagi diplomasi, tidak ada lagi pertemuan meja bundar. Ini bukan negosiasi. Ini deklarasi perang dengan wajah kemanusiaan. Jam terus berdetak. Di Gedung Putih, Trump berdiri di depan jendela, memandangi langit malam yang kelam. Untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar ketakutan. Di balik semua egonya,
Di balik cuitan-cuitan dan pidato berapi-api yang selama ini ia banggakan, kini hanya tersisa satu hal. Penyesalan yang datang terlambat. Ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Aku hanya ingin mereka takut, bukan dunia yang hancur, tapi dunia tidak peduli lagi pada maksudnya, karena niat bisa mati ketika nyawa sudah jadi taruhan. Langit masih gelap ketika para penasihat militer berkumpul kembali di ruang krisis Gedung Putih. Mata mereka merah, sebagian tidak tidur selama hampir 3 hari. Laporan demi laporan berdatangan, seperti badai yang tak berujung. Pergerakan militer, pemutusan hubungan diplomatik, kerusuhan sipil, serta tekanan internasional yang sudah berubah menjadi ancaman terbuka. Presiden Trump datang terlambat 10 menit. Tak ada pengumuman resmi, tak ada alasan, tapi semua tahu. Ia sedang memikirkan sesuatu yang tidak ia harapkan akan datang dari tangannya sendiri. Di meja rapat, layar besar menampilkan gambar dari satelit militer. 3 rudal balistik Iran kini berada dalam posisi siaga penuh. Sistem peluncur milik Rusia sudah aktif. Di Laut Cina Selatan, kapal selam Tiongkok bergerak lambat namun pasti memasuki radius serangan yang tidak bisa lagi diabaikan. Satu jenderal berbicara dengan suara tertahan. "Tuan Presiden, kita berada pada fase akhir. Jika mereka menembak lebih dulu, kita tak punya pilihan selain membalas." Trump tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Ia menatap kosong pada peta dunia yang perlahan berubah merah dari berbagai penjuru. Beberapa penasihat mulai mendesak agar perintah serangan pendahuluan dipertimbangkan. Dokumen-dokumen sudah ada. Protokol nuklir sudah bisa diaktifkan dalam waktu kurang dari 2 menit. Tapi di tengah ruang yang semakin panas oleh ketegangan, Trump berdiri. Ia tidak berteriak. Ia tidak menggebrak meja seperti biasanya. Ia hanya berkata pelan, "Bawa semua dokumen penahanan itu ke sini." Tak ada yang mengerti maksudnya. Seorang staf buru-buru mengambil berkas tebal yang berisi daftar lengkap 1.000 tahanan Muslim. Nama, negara asal, status hukum, dan semua tuduhan yang tidak pernah disidangkan. Trump membuka satu halaman, membaca sejenak lalu menutupnya. "Apa salah mereka?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Satu pun dari 1.000 ini. Apakah ada yang terbukti ingin menyerang negara ini? Henning. Seorang agen intelijen CIA mencoba menjawab diplomatis. "Tuan Presiden, informasi intelijen sifatnya pencegahan. Kami tidak selalu menunggu tindakan nyata untuk bertindak." Trump mendengus, lemah. "Jadi kita menghancurkan dunia karena kecurigaan?" Ketika pagi mulai merangkak naik, sebuah perintah tidak terduga keluar dari ruangan itu. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan singkat ke media. Presiden Donald Trump telah menandatangani dekret eksekutif yang membebaskan seluruh tahanan Muslim yang ditahan dalam gelombang keamanan nasional sebelumnya. Mereka akan dideportasi ke negara asal masing-masing atau diberikan opsi suaka di negara ketiga. Proses ini dimulai segera. Kantor berita nyaris tidak percaya. Para wartawan berebut memastikan keabsahan pernyataan itu. Tapi ya, perintah telah ditandatangani dan sah. Trump yang semula bersumpah tidak akan tunduk pada tekanan, akhirnya memilih melepaskan semuanya. Beberapa pejabat militer marah. Ada yang bahkan mengundurkan diri keesokan harinya. Tapi sebagian besar dunia menyambut keputusan itu sebagai nafas terakhir sebelum runtuhnya segalanya. Rusia menangguhkan status siaga nuklir. China menarik kapal induknya kembali ke pangkalan. Iran menyatakan bahwa mereka akan memantau proses pembebasan tersebut dan memberi waktu 2 minggu penuh untuk memastikan semua tahanan dipulangkan tanpa penyiksaan atau penghilangan jejak. Namun di dalam negeri, keputusan ini menimbulkan kekacauan baru. Kelompok nasionalis garis keras marah besar. Di beberapa negara bagian selatan, kelompok paramiliter mulai memblokir jalan-jalan, menyerukan bahwa presiden telah mengkhianati bangsa. Baku tembak pecah di salah satu penjara saat proses evakuasi tahanan berlangsung. Trump muncul di televisi untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir. Wajahnya kusam, matanya sayu. Ia bicara tanpa naskah, hanya satu kamera menyorotnya langsung. "Aku melakukan ini bukan karena takut pada China,
bukan karena Rusia atau Iran. Aku melakukan ini karena aku tahu 1.000 orang yang tidak bersalah tidak bisa menjadi alasan kehancuran dunia. Ia mengakhiri pidato itu tanpa senyuman, tanpa lambai tangan, hanya keheningan. Dunia menyimak, tetapi dunia juga tidak lupa. Rakyat bertanya, kenapa 1.000 jiwa harus diseret ke titik kehancuran? Baru disadari nilainya. Para pemimpin dunia menyambut pembebasan ini, tapi kepercayaan telah terlanjur rusak. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa sistem global harus diperbarui agar tidak satu orang pun, satu kursi pun, bisa membawa planet ini ke ambang perang nuklir hanya karena kesalahan kebijakan. Ketika hari berakhir, pesawat-pesawat pengangkut mulai mengevakuasi para tahanan. Di atas landasan, keluarga yang terpisah kembali bertemu. Tangis pecah. Sujud syukur dilakukan di tanah asing. Ada yang masih gemetar tak percaya mereka akhirnya bebas. Namun, luka yang tertinggal terlalu dalam. Trump kembali ke ruang kerjanya sendirian. Ia memandangi meja tempat ia pernah menandatangani perintah penahanan itu pertama kali. Lalu ia berbalik dan menatap cermin. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang presiden. Ia melihat seorang pria yang hampir membakar seluruh dunia demi ego. Pagi itu, dunia kembali bernapas. Tapi napas itu terasa berat, seperti paru-paru yang baru saja dikeluarkan dari dalam air setelah hampir tenggelam. Di bandara-bandara besar Amerika Serikat, pesawat-pesawat pengangkut militer berjejer. Para tahanan Muslim yang selama berbulan-bulan dianggap ancaman oleh negaranya sendiri, kini satu persatu digiring keluar penjara, masih dalam pengawalan, tapi bukan lagi sebagai tahanan. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka akan dibebaskan hingga hari itu benar-benar tiba. Di pangkalan militer Fort Bliss, seorang pria bernama Khalid dari Maroko memeluk kedua putrinya yang telah tinggal di rumah singgah selama ayah. Mereka ditahan. Mereka menangis tanpa suara. Mata Khalid merah, bukan karena marah, tetapi karena ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ayah tidak jahat, kan? Bisik putri bungsunya. Khalid hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa terkadang kebaikan bisa dianggap bahaya jika datang dari orang yang salah menurut kuasa. Di luar sana, kamera media dari seluruh dunia menyorot setiap pelukan, setiap air mata, setiap langkah kecil menuju pesawat yang akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka mungkin aman atau mungkin kembali menjadi pengungsi. Di Teheran, Damaskus, Karachi, Jakarta, dan Kairo, jutaan orang menyaksikan siaran langsung dari layar-layar raksasa yang dipasang di jalan-jalan utama. Presiden Iran menyatakan penghormatan terhadap keberanian dan tekad umat dunia yang berhasil memaksa perubahan. Namun semua tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya penyelamatan dari kehancuran yang sudah nyaris tak terhindarkan. Gedung Putih kembali menjadi pusat perdebatan. Keputusan Trump untuk membebaskan 1.000 Muslim ditanggapi dengan ledakan politik di dalam negeri. Anggota parlemen dari partainya sendiri mengecamnya secara terbuka. Beberapa menyebutnya lemah, beberapa menyebutnya pengkhianat. Di media konservatif, headline bertuliskan, Trump tunduk pada tekanan Islam global. Apakah Amerika masih berdaulat? Di sisi lain, dunia memperlakukan keputusan itu seperti pembersihan luka yang telah lama menganga. Tapi tidak ada yang benar-benar sembuh. Di Texas, sebuah masjid dibakar hanya beberapa hari setelah pengumuman pembebasan. Di New Jersey, seorang wanita Muslim ditampar di supermarket oleh pria yang berteriak bahwa kita nyaris dibom karena kamu. Kebencian tidak pergi bersama keputusan presiden. Ia tetap hidup, hanya berubah bentuk, kadang diam-diam, kadang terbuka seperti luka busuk yang tak kunjung ditutup. Sementara itu, Trump sendiri semakin jarang terlihat di depan publik. Ia hanya muncul dalam satu pernyataan pers yang dingin, berdiri di belakang podium tanpa semangat. Apa yang saya lakukan bukan karena saya dipaksa, tapi karena saya melihat sesuatu yang lebih besar dari ego politik, yaitu masa depan dunia. Tapi rakyat Amerika sudah terbagi. Di beberapa negara bagian,
demonstrasi berubah menjadi bentrokan antar warga. Orang-orang bersenjata muncul di jalan-jalan, mengklaim mereka menjaga Amerika yang asli. Para imigran ketakutan, para Muslim bersembunyi, yang dulu merasa aman di tanah kebebasan, kini bertanya-tanya, apakah tanah ini memang pernah benar-benar bebas? Lembaga-lembaga HAM dunia mulai melakukan investigasi atas penahanan tersebut. Beberapa mantan pejabat imigrasi dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun proses hukum berjalan lambat. Seperti biasa, yang cepat hanyalah penyebaran trauma. Seorang gadis berusia 15 tahun dari Pakistan yang baru saja dibebaskan bersama ibunya menolak berbicara sejak keluar dari penjara. Ia hanya menggambar berulang-ulang pagar kawat, matahari yang tak pernah muncul, dan wajah-wajah tanpa mata. Di PBB, negara-negara yang sebelumnya menyerukan tekanan terhadap IS mulai memperlunak sikapnya. Tapi Tiongkok dan Rusia belum mencabut status waspada penuh. Dunia tidak akan mudah lupa, dan mereka tidak akan mudah memaafkan. Dalam satu konferensi rahasia antara diplomat Rusia dan Iran, terekam sebuah kutipan. Trump telah mundur, tapi dunia telah melihat betapa rapuhnya stabilitas ini. Kita harus tetap siaga. Amerika bisa berubah sewaktu-waktu, dan mereka tidak salah. Amerika adalah negara demokrasi, tapi juga negara yang terbelah. Presiden bisa diganti, kebijakan bisa dibalik. Dan luka yang dibuka kali ini terlalu dalam untuk cepat disembuhkan. Trump mulai menyadari bahwa kekuasaan bukan sekadar tentang membuat keputusan, tapi tentang menanggung dampaknya, bahkan setelah keputusan itu diambil. Pada malam yang tenang, di ruang kerjanya yang mulai ditinggalkan, ia menulis catatan pribadi. Bukan untuk media, bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Aku tak pernah membayangkan bahwa 1.000 orang bisa mengguncang dunia, tapi mereka bukan hanya angka. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah ketakutan yang menyamar. Catatan itu tidak pernah dipublikasikan, tapi mungkin suatu hari nanti dunia akan menemukannya dan mengerti bahwa harga dari sebuah keputusan bukan hanya pada waktu ia diambil, tapi pada luka yang ditinggalkannya. Malam di Washington DC terasa sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ada sebuah ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Dunia luar yang telah menyaksikan keputusan kontroversial Presiden Trump untuk membebaskan 1.000 umat Muslim, mulai bergerak dengan cara yang tidak terduga. Dampaknya bukan hanya terasa di jalan-jalan kota-kota besar, tetapi kini memasuki ruang-ruang kekuasaan yang gelap dan penuh intrik. Di Gedung Putih, suasana semakin tidak kondusif. Para pejabat mulai bersikap lebih hati-hati, berbicara dengan pelan, seolah-olah mereka takut kata-kata mereka bisa menambah bensin pada api yang sudah menyala. Di ruang rapat yang dulu penuh dengan kegembiraan politik dan ambisi, kini hanya ada suara desahan dan kecemasan. Di sisi lain dunia, di Moskow, Beijing, dan Teheran, pemimpin-pemimpin besar mengamati dengan cermat setiap langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika. Mereka tahu meskipun Trump baru saja membuat langkah besar yang tampaknya akan mengurangi ketegangan global, ada sesuatu yang lebih besar sedang berkembang di balik layar. Ada ketakutan yang tersembunyi, dan itu mulai tercium oleh mereka yang punya kekuatan untuk mengubah arah sejarah. Kudeta ini bukanlah sebuah konspirasi yang diumumkan melalui berita besar, tetapi perlahan dan diam-diam berkembang di ruang-ruang sepi pemerintahan Amerika. Kelompok elit yang dulu sangat mendukung Trump kini mulai meragukan kepemimpinannya. Mereka yang merasa telah dipermalukan oleh tindakan-tindakannya, terutama keputusan untuk membebaskan para tahanan Muslim, mulai berpikir bahwa mereka harus mengambil alih. Senator dari Partai Republik, yang sebelumnya menjadi sekutu setia Trump, kini diam-diam bekerja untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak hanya menentang kebijakan presiden, tetapi juga mempertanyakan apakah Trump masih layak memimpin negara yang mereka anggap mulai kehilangan arah. Beberapa orang di dalam Pentagon mulai berbicara keras tentang perlunya perubahan, meskipun tidak ada yang berani menyuarakan itu secara terbuka. Namun, kudeta ini tidak akan dimulai dengan senjata atau bentrokan fisik. Ini adalah perang kekuasaan
Yang lebih subtil, lebih berbahaya, perang yang dimainkan dalam rapat-rapat tertutup, dalam surat-surat yang tidak pernah keluar ke publik. Sebuah perencanaan yang lebih licik, di mana para pelaku utama menyembunyikan niat mereka di balik senyuman dan janji-janji damai. Pada malam yang dingin, seorang jenderal senior bernama Robert Harrison, yang telah lama bekerja di bawah pemerintahan Trump, duduk di ruang kerjanya yang gelap. Di atas meja, sebuah peta besar dunia terbentang, dengan berbagai tanda dan warna yang menunjukkan titik-titik ketegangan. Harrison tahu, dunia tidak akan memaafkan kegagalan Amerika dalam menghadapi krisis ini. Tapi lebih dari itu, ia tahu bahwa Trump telah memalukan para pemimpin militer dan politik yang selama ini berada di belakangnya. Harrison meraih telepon satelitnya dan memutar sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. "Kita harus bertindak sekarang," bisiknya. "Jika kita membiarkan Trump melanjutkan kebijakannya, kita akan kehilangan segalanya." Di sisi lain dunia, di Moskow, seorang agen KGB yang sekarang bekerja sebagai konsultan untuk pemerintah Rusia menerima panggilan yang sama. Ia tahu bahwa meskipun Rusia tidak mendukung sepenuhnya tindakan Trump, ketidakpastian dalam kepemimpinan Amerika adalah peluang besar. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan jika Amerika terpecah. Kita hanya perlu mendorong sedikit, lebih jauh, jawabnya dengan suara tenang. Sementara itu, di Beijing, para diplomat Tiongkok mempelajari setiap gerakan dalam pemerintahan Alexan dengan penuh perhatian. Keputusan Trump untuk membebaskan para tahanan Muslim mengirimkan sinyal yang tidak jelas bagi mereka. China, yang telah lama merasa terancam oleh kebijakan luar negeri Amerika, mulai mengintensifkan strategi mereka untuk menanamkan pengaruh lebih besar di Asia dan Afrika. Mereka tahu dengan pemerintahan yang terpecah di Amerika, mereka bisa mempercepat langkah mereka untuk mengamankan dominasi mereka. Di Washington, pertemuan-pertemuan tertutup semakin sering terjadi. Senator dan pejabat tinggi militer mulai berbicara satu sama lain dengan bahasa yang lebih terbuka, bahkan jika itu berarti melawan presiden mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa Trump adalah seseorang yang bisa menyerah pada tekanan. Mereka sudah melihatnya dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana ia berbalik arah dengan cepat, bahkan jika itu berarti merusak integritas negara. Pada suatu malam, Harrison bertemu dengan seorang senator yang sangat berpengaruh dari Partai Republik, Senator Alan Rivers. Mereka duduk di ruang makan pribadi di sebuah restoran yang sepi, jauh dari mata-mata media dan pendengarnya. "Dia sudah terlalu lemah," ujar Rivers dengan nada tajam. "Amerika membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengendalikan negara ini dengan tangan yang kuat. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu Trump membuat keputusan yang lebih buruk lagi." Harrison mengangguk, kemudian menarik sebuah map dari tasnya. "Ini saatnya. Jika kita bergerak sekarang, kita bisa mengendalikan proses tanpa harus melibatkan militer. Semua orang akan melihat ini sebagai langkah penyelamatan negara." Rencana itu jelas. Trump akan dipaksa untuk mundur dengan cara yang elegan, tanpa ada kekerasan terbuka. Proses yang mereka pilih adalah lewat tekanan politik yang tidak dapat dibendung. Sebuah impeachment yang tak terhindarkan, yang akan didukung oleh seluruh aparat politik dan militer yang merasa terhina dengan kebijakan presiden. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap keputusan yang mereka ambil akan menambah ketegangan global. Meskipun Trump mungkin tampak mundur, kedamaian yang mereka janjikan tidak akan pernah tercapai. Ketika pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat mulai terpecah, dunia akan menunggu dengan penuh kekhawatiran, siap untuk bergerak jika ada celah yang bisa dimanfaatkan. Beberapa hari kemudian, Trump mendapat laporan bahwa sejumlah anggota kabinetnya mulai merasa tidak puas dengan arah kepemimpinannya. Rapat-rapat yang seharusnya membahas kebijakan baru, kini lebih sering berisi perdebatan tentang arah negara dan cara terbaik untuk menghindari kehancuran lebih lanjut. Tetapi bukan hanya di dalam negeri, di luar sana, dunia sedang menyaksikan. Malam itu, Trump duduk di ruang kerjanya, menatap layar besar yang menampilkan berita dunia. Ia tahu, waktu untuknya mungkin sudah hampir habis. Namun meskipun ia mencoba menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa segala sesuatunya akan membaik,
Di dalam hatinya ada satu pertanyaan yang terus menggerogoti. Apakah ia sudah terlalu jauh untuk kembali? Keheningan malam itu terasa seperti prediksi buruk. Di banyak ibu kota dunia, layar-layar televisi menyala dengan berita yang sama. Amerika Serikat sedang berada di ambang kehancuran politik. Dunia sudah mulai memperhitungkan kemungkinan besar bahwa negara adidaya ini tak akan lagi mampu menahan beban yang ditinggalkan oleh ketegangan politik internalnya. Di Gedung Putih, Presiden Trump berada di ruang kerjanya yang semakin terasa asing. Ia memandangi peta dunia yang terhampar di atas meja, di mana setiap negara tampak seperti titik terang dan gelap yang saling bertabrakan. Sementara itu, di ruang luar, para penasihat dan anggota kabinetnya berdiskusi. Tapi suara mereka terasa jauh, teredam oleh kecemasan yang menguasai setiap ruang. Semua ini dimulai dengan keputusan untuk membebaskan 1.000 tahanan Muslim yang ditahan di bawah tuduhan yang sebagian besar tak pernah terbukti. Tindakan itu, yang pada awalnya disambut sebagai langkah yang penuh harapan, kini berubah menjadi batu sandungan yang memicu ketidakpercayaan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. China, Rusia, dan Iran, 3 negara yang selama ini memperhatikan dengan cermat kebijakan luar negeri Amerika, mulai mengambil langkah-langkah strategis yang akan mengubah jalannya sejarah. Ketegangan yang terbangun selama bertahun-tahun kini meruncing, mengarah pada sebuah titik yang tak terhindarkan. Di Moskow, Presiden Vladimir Putin memimpin sebuah pertemuan tertutup dengan para jenderalnya. Di meja pertemuan, sebuah peta dunia terpampang dengan Amerika Serikat di tengahnya. Ia mengamati setiap langkah Amerika dengan cermat. Pembebasan para tahanan Muslim dan keputusan politik Trump yang semakin lemah telah memberikan kesempatan bagi Rusia untuk melakukan langkah besar. Ini adalah waktu kita, ujar Putin, suara dingin namun tegas. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jika kita tidak bertindak sekarang, Amerika akan menyatukan dunia melawan kita. Namun, jika kita bergerak cepat, kita bisa merubah arah permainan ini. Rusia sudah memulai langkah-langkah baru, menghentikan ekspor energi ke Eropa, memperkuat aliansi dengan negara-negara di Timur Tengah, dan meningkatkan patroli militer di Laut Baltik serta perbatasan dengan negara-negara NATO. Dalam hitungan hari, Rusia mulai meningkatkan intensitas latihan militer di dekat perbatasan dengan Ukraina dan negara-negara Baltik, seakan menunggu lampu hijau untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di Beijing, Presiden Xi Jinping memimpin rapat darurat dengan para pemimpin militer dan ekonominya. China telah menunggu dengan sabar selama bertahun-tahun, mengamati ketegangan yang ada, dan sekarang kesempatan itu datang dengan sendirinya. Amerika sedang terpecah, kata Xi dengan tegas. Jika kita mempercepat langkah kita bisa menguasai ekonomi dunia tanpa perlu berperang. Tindakan Trump telah merusak kredibilitas internasional mereka. Kini saatnya kita menegaskan dominasi kita di Asia dan Afrika. Dengan cepat, China melanjutkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di sepanjang jalur sutra baru, memperluas pengaruhnya di negara-negara yang telah lama menjadi bagian dari ekonomi global. Diplomasi ekonominya yang berbasis pada investasi dan bantuan langsung menjadi alat yang sangat efektif untuk menarik negara-negara berkembang ke dalam aliansi mereka. Sementara itu, di Asia Pasifik, China memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan, memaksa negara-negara kecil untuk memilih sisi mereka dengan janji kemakmuran atau ancaman isolasi. Di Teheran, Presiden Hassan Rouhani dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengadakan pertemuan khusus. Iran sudah lama berada di bawah tekanan internasional, terutama dari Amerika. Kini, mereka melihat peluang emas untuk membalas. Pembebasan para tahanan Muslim oleh Trump membuat mereka merasa ini adalah kesempatan untuk memperburuk situasi. Amerika sedang melemah, kata Rouhani. Kita harus menunjukkan kekuatan kita dan memperlihatkan bahwa kita tidak akan pernah tunduk pada tekanan mereka. Iran, yang telah lama menjadi kekuatan regional yang kuat di Timur Tengah, memulai serangkaian langkah yang akan memperburuk ketegangan dengan negara-negara Barat. Mereka meningkatkan dukungan terhadap kelompok-kelompok militan di Irak, Suriah, dan Lebanon, memperkuat aliansinya dengan Rusia dan China, dan meningkatkan pengembangan senjata nuklir mereka.
Di tengah ketegangan internasional ini, sebuah peristiwa dramatis terjadi di Teluk Persia. Beberapa kapal tangker minyak yang berbendera, Amerika diserang oleh kapal perang yang diduga milik Iran, meskipun Teheran membantah keterlibatan mereka. Serangan ini langsung memicu reaksi keras dari Amerika yang mengancam akan membalas serangan tersebut dengan tindakan militer. Namun, saat dunia menunggu balasan dari Amerika, Trump tampak terperangkap dalam krisis politik domestik yang semakin memburuk. Impeachment yang mulai digulirkan oleh anggota Partai Republik sendiri semakin dekat. Di Kongres, suara-suara yang mengkritik kebijakannya semakin keras, sementara rakyat Amerika terpecah antara yang mendukung dan yang mengecamnya. Dalam sebuah pidato nasional yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Trump mencoba untuk meyakinkan rakyat Amerika dan dunia bahwa Amerika tidak akan pernah kalah dalam perjuangan ini. Kita adalah bangsa yang kuat, kata Trump dengan suara yang sedikit gemetar. Kita akan bertahan melalui semua ini. Kita tidak akan membiarkan siapapun, apapun, merobohkan fondasi negara kita. Tidak ada negara yang lebih kuat dari Amerika. Namun, bahkan kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan dunia yang semakin terpecah. Di luar sana, negara-negara besar seperti Rusia, China, dan Iran terus mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Ketegangan semakin meningkat, dengan Amerika Serikat terperangkap dalam perpecahan internal yang mendalam. Dunia kini tahu bahwa perang yang selama ini mereka khawatirkan bukan hanya soal bom atau senjata. Ini adalah perang ideologi, perang kekuasaan yang dimainkan di meja-meja politik dan ruang rapat internasional. Setiap keputusan, setiap tindakan membawa dampak yang lebih besar. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari babak ini. Tetapi satu hal sudah jelas. Dunia sedang bergerak menuju suatu titik tak terhindarkan. Waktu bergerak lambat. Dunia yang telah berada di ambang jurang kehancuran selama bertahun-tahun, kini seolah berada pada titik puncaknya. Keputusan-keputusan yang telah diambil, baik di ruang-ruang rapat yang dingin maupun di medan pertempuran yang jauh dari sorotan publik, telah menciptakan ketegangan yang tidak bisa dipulihkan. Dunia yang dulu tampak terhubung oleh jalinan ekonomi dan diplomasi, kini terpecah menjadi blok-blok besar yang saling mencurigai, saling menunggu kesalahan satu sama lain untuk meluncurkan serangan berikutnya. Di Washington, D.C., Gedung Putih kembali menjadi pusat kecemasan. Presiden Trump, yang selama ini berusaha keras mempertahankan kekuasaannya, kini berada di ambang keputusasaan. Di tengah tekanan internal yang semakin besar, di luar sana, dunia mengamati setiap gerak-geriknya. Rencana untuk memecah belah Amerika Serikat melalui impeachment berjalan semakin cepat. Selama beberapa bulan terakhir, tekanan dari dalam negeri terus menguat. Para senator dari Partai Republik mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka, merasa bahwa Trump tidak lagi menjadi lambang kekuatan yang mereka percayai. Keputusan-keputusan politik yang tampaknya dibuat tergesa-gesa, ditambah dengan penanganan krisis internasional yang buruk, membuat rakyat semakin ragu. Mereka merasa tidak hanya terancam oleh musuh di luar negeri, tetapi juga oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri. Tapi dunia tidak hanya menunggu keputusan politik dalam negeri Amerika. Dunia luar, yang sudah lama memperhitungkan setiap langkah negara adidaya ini, semakin memantapkan langkah mereka. Di Beijing, Moskow, dan Teheran, para pemimpin dunia bersiap. Mereka tahu bahwa Amerika Serikat sedang terpecah, dan ini adalah kesempatan mereka untuk merebut lebih banyak kekuasaan. Tiongkok yang selama ini bermain dengan hati-hati di kancah internasional, kini semakin berani. Negara itu meluncurkan inisiatif-inisiatif besar, memperkenalkan lebih banyak proyek infrastruktur di negara-negara berkembang di seluruh dunia, menarik mereka ke dalam lingkaran pengaruhnya. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil memperoleh pengaruh ekonomi yang sangat besar di Afrika, Asia, dan Eropa Timur dan Rusia juga tidak tinggal diam. Dengan menggunakan kekuatan militer dan pengaruh politiknya, Moskow memperkuat aliansi dengan negara-negara yang selama ini terisolasi, seperti Venezuela dan Belarus. Di Laut Baltik dan perbatasan Ukraina, pasukan Rusia semakin agresif, menunjukkan kekuatan yang tidak bisa lagi diabaikan oleh negara-negara NATO Iran. Meskipun telah lama berada di bawah sanksi,
memanfaatkan ketegangan ini untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah. Dukungan terhadap kelompok-kelompok militan di Suriah, Irak, dan Lebanon semakin diperkuat. Di saat yang sama, Teheran secara diam-diam mempercepat pengembangan senjata nuklirnya, memperingatkan dunia bahwa mereka tidak akan lagi tunduk pada tekanan internasional. Dengan dunia yang semakin terpecah dan semakin penuh dengan ketegangan, sebuah pertemuan darurat yang sangat penting digelar di PBB. Para pemimpin dunia berkumpul, mengingatkan satu sama lain tentang bahaya yang semakin dekat dan perlunya kesepakatan global untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Namun, meskipun ada upaya untuk mendamaikan ketegangan, suasana di ruang konferensi PBB lebih mirip sebuah arena pertarungan politik daripada tempat diplomasi yang damai. Kegagalan untuk mencapai konsensus dunia mengenai berbagai isu, terutama tentang kontrol senjata, pengaruh politik, dan hak asasi manusia memperburuk keadaan. Ketika setiap negara memprioritaskan kepentingan nasional mereka, dunia semakin kehilangan arah. Di Washington, akhirnya proses impeachment berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun Trump bertahan dengan keras di hadapan serangan politik, semakin banyak anggota partainya yang beralih posisi. Mereka yang dulu menganggap Trump sebagai simbol kekuatan kini mulai melihatnya sebagai beban. Dengan meningkatnya tekanan domestik dan internasional, Trump akhirnya terpaksa melepaskan jabatan presiden. Dunia menyaksikan peralihan kekuasaan di Amerika Serikat dengan penuh keheranan, sementara di dalam negeri, ketidakpastian semakin meluas. Namun, meskipun Trump mundur dari posisinya, dunia yang telah terpecah tetap berada pada titik yang sangat rapuh. Kepergian Trump tidak serta-merta membawa stabilitas. Sebaliknya, ia menandai babak baru ketidakpastian global yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Di tengah kekacauan politik ini, para pemimpin dunia menyadari bahwa solusi tidak akan datang dengan mudah. Perang terbuka mungkin dapat ditunda, tetapi ketegangan yang telah dibangun selama bertahun-tahun tidak akan hilang dalam semalam. Setiap keputusan besar yang diambil dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk ketegangan itu. Namun di akhir hari, ada satu pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlangsung. Dunia tidak akan pernah benar-benar aman selama negara-negara besar mengedepankan kepentingan nasional semata, tanpa memperhitungkan kesejahteraan bersama. Dan mungkin, di tengah kebingungan dan kebingungan politik, manusia akan kembali menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah kekuatan atau kekuasaan, melainkan perdamaian yang sejati. Dunia yang dilanda ketegangan ini akan mencari jalan menuju rekonsiliasi, tapi jalan itu akan panjang dan penuh dengan tantangan. Untuk sementara, yang bisa dilakukan adalah menunggu. Menunggu apakah dunia akan menemukan cara untuk membangun kembali jembatan yang hancur, atau apakah kita akan terus berjalan menuju ambang perang total.